Astagfirullahaladzim, Kang. Neng Mina mah sudah meninggal. Ini sudah 7 harinya. Barusan saja habis sholat maghrib, orang-orang tahlilan di rumahnya. Terang si bapak. Mendengar paparan si bapak pemilik toko, Yadi terdiam. Wajahnya terlihat pucat dan bibirnya gemetaran, seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tidak mampu dikeluarkan. 7 hari lalu di perkampungan pekerja kebun sawit, seorang perempuan muda dalam kondisi hamil ditemukan meninggal dunia di kamar mandi oleh suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul 7 harinya meninggal dunia. Baik, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Yang ingin tahu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bacakan ceritanya. Yadi seorang supir angkutan umum minibus yang melayani dari rute kota M ke kota S dan sebaliknya. M adalah sebuah kota kecil setingkat kecamatan yang berjarak sekitar 100 km dari kota S. Durasi perjalanannya sekitar 5 jam. Yadi sendiri bertempat tinggal di kota M. M berlokasi di lokasi pesisir selatan Banten. Selepas kota S, maka tempat-tempat yang dilewatinya akan semakin sedikit rumah penduduk. Apalagi semakin ke arah selatan, maka akan melewati perkebunan karet dan hutan-hutan. Dahulu, sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an, jalan menuju kota M dikenal rute yang rawan. Sering terjadi pembegalan pada malam hari yang mengincar kendaraan yang melintas. Terlebih, kendaraan berplat nomor di luar provinsi Banten. Di perkebunan karet itu sendiri, tak jarang pada saat hari mulai terang, penduduk setempat menemukan mayat yang tidak dikenal. Kabarnya, mayat-mayat itu adalah korban pembunuhan dari tempat lain yang dibuang ke situ, korban tabrak lari, atau korban pembegalan. Saat ini kondisi sudah jauh lebih aman, meskipun perkebunan sawit dan hutan-hutan sekunder masih tetap ada. Namun tetap saja, orang merasa segan jika harus melewati jalan itu di malam hari, di atas pukul 9 malam. Karena biar bagaimanapun, melewati kebun dan hutan pada malam hari bagi sebagian besar orang adalah hal yang sangat menakutkan. Kecuali bagi Yadi, sebagai putra asli daerah yang lahir dan besar di kota M. Dia tidak merasa gentar jika harus pulang ke kota M pada malam hari. Seperti pada sore itu, sebagaimana biasa, Yadi bersiap melayani penumpang yang hendak menuju kota M maupun daerah-daerah lain yang melewati trayek minibusnya. Minibusnya adalah yang berangkat terakhir di hari itu dari terminal bus kota S. Sengaja ia mengambil waktu sore karena sekalian pulang. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Menjelang maghrib, minibusnya keluar dari terminal. Selama setengah jam menunggu, ia mendapat 4 penumpang dari kapasitas 12 penumpang apabila sesuai kursi yang tersedia. Sampai di kota P, minibusnya kembali memasuki terminal untuk transit dan mengangkut penumpang lain yang hendak ke kota M. Kota P merupakan kota yang terletak di tengah-tengah antara kota S dan kota M. Kota P juga bukanlah kota yang besar, hanya kota kabupaten saja. Tapi jika dibanding kota M, kota P masih jauh lebih ramai. Ayo, terakhir, kata Yadi setengah berteriak mempromosikan tujuan minibusnya kepada calon penumpang yang berangkat sore menjelang malam itu hendak menuju ke kota M atau daerah yang dilintasi trayek minibus tersebut. Akhirnya, 3 orang penumpang tambahan didapati, menjadikan sementara total 7 orang penumpang di dalam minibusnya. Yadi melanjutkan perjalanan. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul setengah 9 malam. Selepas kota P, ternyata 7 penumpang yang didapati semuanya tidak bertujuan ke kota M. Satu persatu turun di tengah perjalanan. Sehingga saat minibus Yadi sudah berada di jalan lintas menuju kota M, tinggallah Yadi seorang saja. Tapi itu bukan masalah baginya.
Toh ia memang hendak sekalian pulang. Minibusnya sampai ke suatu daerah perkebunan sawit. Biasanya, apabila hari masih terang, di ujung jalan akses menuju perkebunan terdapat ojek-ojek pangkalan yang menunggu penumpangnya yang hendak ke desa, yang letaknya masuk ke dalam dari jalan raya utama. Namun, selepas waktu maghrib sudah sepi, tidak ada satupun ojek pangkalan yang terlihat. Di tempat itu, Yadi melihat seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian. Perempuan itu melambaikan tangannya ke minibus Yadi. Sebagai tanda, ia ingin menaiki minibus itu. Yadi serta-merta menghentikan laju minibusnya. Perempuan itu lalu naik ke kursi bagian depan bersampingan dengan Yadi. Mau kemana, Neng? Tanya Yadi berbasa-basi membuka percakapan. Pulang ke kampung SW, Kang. Jawab perempuan itu. Sendirian aja? Lanjut Yadi bertanya. Iya, balik si penumpang. Yadi melihat perut perempuan itu sedikit besar, sedang mengandung rupanya. Neng, itu udah berapa bulan perutnya? Hamil ya? Tanya Yadi. Udah 7 bulan, Kang. Jawab si penumpang lagi. Duh, kok pergi jam segini sendirian aja? Mana lagi hamil lagi? Emang suami Neng kemana? Ada di rumah, Kang. Jawab si perempuan itu dengan nada datar. Yadi selintas berpikir, mungkin penumpangnya ini sedang bermasalah dengan suaminya. Lalu ia memutuskan pulang sendirian ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, penumpang perempuan itu lebih banyak diam, seolah enggan bercakap. Pertanyaannya Yadi dijawab dengan sepenuhnya saja. Yadi mengajak bercakap penumpang itu tidak ada maksud apa-apa, selain semata hanya memecah kesunyian di perjalanan. Maaf ya, Neng. Neng namanya siapa? Tanya Yadi. Mina, Kang. Jawab si perempuan. Oh, kalau kampung SW mah udah searah pulang sama saya. Saya kan orang M, kata Yadi. Perempuan itu tidak merespon apa-apa. Nanti saya antar sampai depan rumah aja ya, Neng. Jam segini mah pasti udah gak ada ojek, tambah Yadi. Sampailah minibus itu di daerah SW. Sebagaimana janji Yadi, ia bermaksud hendak mengantar penumpangnya itu sampai depan rumah. Ternyata lokasi rumahnya cukup jauh masuk dari jalan raya. Tidak banyak rumah penduduk yang ditemui. Lebih didominasi kebun yang ditanami pohon jenjeng. Neng, rumahnya yang mana ya? Tanya Yadi. Itu, Kang, yang rumah cat biru, jawab si penumpang. Minibus berhenti di depan rumah pagar yang dimaksud. Kang, berapa ya ongkosnya? Tanya si penumpang. Udah, gak usah, Neng, gak usah. Yadi merasa iba kepada penumpang itu sehingga menggratiskan ongkosnya. Setelah mengucap terima kasih, perempuan itu membuka pintu minibus dan turun perlahan. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh-noleh lagi. Yadi melihat-lihat sekeliling rumah si perempuan penumpangnya itu. Ia melihat bendera kuning terpasang. Oh, ada keluarga yang meninggal, makanya dia pulang, kata Yadi di dalam hati. Yadi lalu memutar balik minibusnya menuju ke arah jalan raya. Setiba di jalan raya, tidak jauh dari belokan menuju kampung rumah si penumpang, Yadi menghentikan minibusnya di sebuah warung yang masih buka dengan maksud hendak membeli rokok. Pemilik toko yang melihat minibus Yadi keluar dari arah perkampungan menanyakan dari mana Yadi barusan. Dijawab oleh Yadi baru mengantar penumpang perempuan sampai ke depan rumahnya. Habis gak tega, Pak, saya. Perempuan sendirian, udah jam segini, mana lagi hamil lagi. Memangnya turunnya di mana? Tanya si bapak pemilik warung. Oh, itu, Pak, dekat kebun jenjeng yang rumahnya cat biru. Terang Yadi. Nama si nengnya Mina katanya. Sambungnya. Siapa? Coba, Kang, siapa namanya? Mina. Tanya si bapak dengan nada seolah kaget dan bingung. Iya, Pak, Mina. Emangnya kenapa ya, Pak? Tanya Yadi. Nggak salah, Kang. Orang lagi hamil. Tanya si bapak seolah butuh penegasan. Iya, kan saya tadi udah bilang, Pak, lagi hamil. Terang Yadi. Astagfirullahaladzim, Kang. Neng Mina mah sudah meninggal. Ini tuh sudah 7 harinya. Barusan habis sholat maghrib, orang-orang tahlilan di rumahnya. Terang si bapak. Mendengar paparan si bapak, pemilik toko, Yadi terdiam. Wajahnya terlihat pucat dan bibirnya gemetaran, seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tidak mampu dikeluarkan. 7 hari lalu di perkampungan pekerja kebun sawit, seorang perempuan muda dalam kondisi hamil
ditemukan meninggal dunia di kamar mandi oleh suaminya. Ia terpeleset jatuh dan tidak sempat tertolong. Saat kejadian, suaminya sedang bekerja di kebun sawit. Perempuan itu bernama Mina. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.